Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini aku mau bahas mengenai anak kesulitan belajar nih. Kalian tahu nggak sih, apa itu anak dengan kesulitan belajar? Anak kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasinya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensi secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Apa saja sih faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar? Yuk, mari kita telaah. Yang pertama, faktor neurologis. Beberapa anak mungkin memiliki gangguan neurologis seperti kesulitan membaca, kesulitan dalam matematika, atau masalah pemrosesan sensorik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar. Yang kedua, faktor genetik. Adanya faktor genetik dapat memainkan peran dalam menentukan kemampuan belajar seseorang. Jika ada riwayat kesulitan belajar dalam keluarga, kemungkinan anak tersebut akan mengalami kesulitan belajar lebih tinggi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan di rumah atau di sekolah juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak. Kurangnya dukungan orang tua, lingkungan belajar yang tidak kondusif, atau kurangnya akses pada sumber daya pendidikan dapat menjadi hambatan bagi perkembangan akademis anak. Selanjutnya, kesulitan belajar diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, disleksia atau kesulitan dalam mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan bunyi mereka, atau memahami makna dari apa yang mereka baca. Yang kedua, diskalkulia atau kesulitan dalam memahami angka, mengingat fakta matematika, atau memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, disgrafia, merupakan gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menulis dengan baik dan berurutan. Hal ini mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan tulisan yang jelas, mengatur kata-kata di atas kertas, atau mengontrol gerakan tangan saat menulis. Yang keempat, dispraksia. Ini adalah gangguan yang memengaruhi koordinasi gerakan tubuh dan otot. Orang dengan dispraksia mungkin memiliki kesulitan dalam melakukan tugas-tugas motorik halus seperti mengikat tali sepatu, menulis, atau menggunakan alat-alat kecil dengan tepat. Yang kelima, gangguan pemrosesan sensorik. Merupakan gangguan yang memengaruhi cara otak memproses informasi sensorik seperti sentuhan, suara, atau rasa yang dapat memengaruhi kemampuan belajar secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik umum dari anak-anak dengan kesulitan belajar loh. Yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi. Hal ini merujuk pada kesulitan dalam memahami atau menafsirkan informasi yang diterima oleh panca indera, serta kesulitan dalam mengoordinasikan gerakan tubuh secara efektif. Yang kedua, gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Hal ini mengacu pada kondisi psikologis yang ditandai oleh kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada suatu tugas atau aktivitas tertentu, serta gejala hiperaktif seperti impulsif dan sulit untuk diam. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Hal ini mencakup kesulitan dalam mengingat informasi yang diterima atau dialami sebelumnya, serta kesulitan dalam memproses informasi dan membuat keputusan secara efektif. Setelah kita mengetahui definisi, penyebab, klasifikasi, dan karakteristik anak kesulitan belajar, semoga kita dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pada anak-anak kesulitan belajar ya. Sekian, terima kasih.